Halo semua, bagaimana keadaan Anda sekarang? Apakah baik-baik saja? Apakah Anda sering menang main catur? Atau justru terjadi kata sebaliknya? Di video kali ini, kawan, saya akan membagikan prinsip dasar penting yang harus diketahui semua pencatur. Mungkin sedikitnya bisa menambah pengetahuan Anda yang lagi ingin belajar dengan benar. Ikutin cara saya, dan Anda akan sukses. Jika Anda tidak suka belajar catur dengan benar, silakan lewatkan video ini, karena di sini saya hanya membagikan prinsip penting dalam memahami dunia catur. Contoh, sebagai dasar penting, dalam permainan catur yaitu pusat atau disebut dalam bahasa catur setrum. 4 kotak yang ada di atas, menjadi pangkalan di mana perwira itu harus bersandar, dan di kotak itu juga akan terjadi pertumpahan darah dari kedua pemain. Menjadi titik kunci, untuk memenangkan permainan. Contoh, ketika Anda memajukan buah Anda, itu akan mengarah di 4 kotak tersebut. Sehingga kotak itu sangatlah penting untuk selalu diperhatikan. Ketika Anda dapat merebut bagian itu, sempurna. Jika Anda berniat melakukan serangan di posisi yang lain, sering terjadi kegagalan ketika Anda berpikir melakukan serangan di posisi raja atau di sayap menteri, ketika setrum dikuasai pihak lawan. Yang kedua, kenapa pemain selalu memilih pion E5? Tujuan pentingnya agar selalu memperhatikan bagian tengah, dan dapat membuka 2 jalur diagonal panjang sekaligus. Jawaban ini sudah dirumuskan sekitar 500 tahun yang lalu, dan belum ada satupun Grandmaster yang dapat membantah hal itu. Berbeda jika hitam memilih bidak D5, opening Skandinavian, hitam hanya dapat membuka 1 jalur diagonal sedangkan putih telah memiliki 2:1. Contoh biar kita perjelaskan, setelah putih makan, menteri makan pion, menyerang menteri dan dipaksa menteri harus melangkah untuk kedua kalinya, posisi sekarang masih terlihat natural. Tapi ke depan menteri hitam diwajibkan harus melangkah untuk ketiga kalinya, karena tidak mungkin menteri itu akan ada di petak A5. Sehingga membuat dia harus kehilangan tempo setelah menteri itu dipaksa kembali ke D1, seperti yang saya katakan sebelumnya. Mungkin banyak manusia yang sedikit masih kurang paham soal menteri itu. Contoh pada langkah kedua putih langsung memajukan menteri, secara logis, dan tidak mungkin juga menteri itu akan tetap berada di situ. Jelas ke depan menteri itu harus melangkah, ketika ada ancaman yang mengakibatkan dia harus kalah langkah. Apa dampak positifnya bagi putih? Tentu ada, sudah saya pertimbangkan semua yang ada tanda panah jawaban dari putih. Jika Anda belum pernah melihatnya bisa Anda klik nanti di layar akhir video ini. Sekarang, bagaimana jika putih kembali memindahkan menteri ke B3, membidik pion lemah? Perhatikan perjalanan menteri sudah melangkah 3 kali dengan buah yang sama. Akibatnya jelas akan ketinggalan perahu dalam perkembangan perwira. Jadi apa perbedaannya? Seperti yang saya katakan tadi pembukaan Skandinavian, mohon disimak dan dipahami, hanya saja, ini terlalu kebelotan. Ketika Anda berpikir dengan menteri ke E7, berniat untuk mencegah ancaman tersebut, jelas kesempatan besar telah Anda lewatkan. Coba berpikir lebih jauh kuda D4 menyerang menteri. Walaupun sekarang gajah makan pion skat, setelah raja berpindah, perhatikan diagonal petak terang putih, tidak dapat untuk melindungi gajah. Walaupun ada untuk sementara ini menteri ke C4, menambah perlindungan dengan gajah, B, kembali menyerang menteri. Putih tidak memiliki pilihan terkecuali menteri itu harus melangkah, jelas, dalam permainan di atas hitam unggul signifikan. Kalau kita hitung-hitungan dalam 8 langkah menteri putih telah melangkah 5 kali. Jadi jangan menjalankan menteri di awal permainan, jika Anda bermain seperti itu selama ini, ubah kebiasaan buruk Anda mulai dari sekarang. Biar saya ulangi lagi kesamaran, kesalahan dengan menjalankan menteri, pada langkah pertama putih bidak 4. Dan Anda melanjutkan bidak 4. Tanda perkenalan Benoni Defense, E6, menjadi pilihan yang sangat kuat. Nah, kesamar-samaran terjadi ketika Anda berpikir menteri ke A5. Setelah kuda blok, lalu Anda mengambil kembali pion Anda, tentu ke depan menteri itu harus melangkah untuk ketiga kalinya di petak tersebut. Karena tidak logis, menteri itu berada di situ, kalau Anda juga tidak bisa pilar hal itu, jangan harapkan permainan Anda ada peningkatan. Yang kedua, selalu mengusahakan memposisikan gajah di tempat yang aktif,
seperti hal gambaran di atas sehingga gajah tersebut mengontrol diagonal panjang yang dapat merugikan pihak lawan. Contoh, biar saya perjelaskan sekarang kelihatan di atas putih memiliki sepasang gajah yang aktif, sedangkan hitam kedua gajah dia, sangat minim menguasai lapangan permainan. Ini sebagai contoh barang agar Anda dapat pilar secara bijak. Ini sering diawali pembukaan French Defense, di mana hitam tidak mengetahui kalau sekarang kedua gajah dia dalam situasi yang solid. Kalau putih dapat mengetahui poin tersebut dengan bidak B3, jelas hitam akan kewalahan. Ini cara memahami memposisikan gajah. Perbedaan terjadi ketika kita rubah posisi. Permainan ini secara teoretis masih sebanding, karena bidak C4 hitam masih gantung di kotak C5. Pemikiran yang salah jika dia mendorong pion tersebut, akan membuat gajah putih semakin aktif. Jadi mungkin lebih baik menukarkan gajah, dalilnya agar Anda dapat membuka permainan sehingga membuat gajah putih tidak begitu leluasa. Opsi terbaik tentu tangkap gajah. Setelah terjadi serangkaian langkah di atas papan secara keseluruhan permainan ini menjadi sebanding, kedua pemain harus bermain di jalur terbuka, membawa benteng ke jalur tersebut, menjadi kunci dari segalanya pada posisi ini. Jadi yang kita bicarakan sekarang jalur yang sudah terbuka, bukan lagi diagonal panjang. Nah, biar lebih mudah saya berikan gambaran kepada Anda apa pentingnya jalur terbuka. Contoh, putih sekarang secara keseluruhan lebih cepat masuk di perkarangan rumah hitam melalui jalur tersebut. Inilah sebagai salah satu, untuk mempermudah penjelasan kepada Anda, yang masih juga tidak mengerti. Semisalnya, benteng D7, Raja F6, benteng makan pion, benteng B8, dan hitam unggul satu pion. Inilah yang saya selalu ingatkan, agar memperhatikan jalur terbuka secara bijaksana. Sekarang kita bicarakan cara memahami kuda. Perhatikan ketika kuda Anda berada di petak terang Anda hanya dapat melangkah di petak gelap. 2 langkah ke depan di petak terang, jadi sasaran kuda tersebut di petak gelap. Sehingga dapat membantu Anda berpikir, yang tidak mengandalkan menghitung secara otodidak, yang membuat ke depan menjadi silaf, atau salah taksir. Biar saya perjelaskan biar lebih mudah. Contohnya, Anda melihat sesuatu ada kelemahan di petak C2 di kotak terang, atau kotak H2, dan E2. Sekarang Anda berpikir bagaimana menghitung berapa langkah sampai ke situ, sehingga Anda berpikir terlalu lama sampai bosan lawan menunggu. Hanya 2 langkah, tidak perlu Anda basa-basi. Jika Anda incar petak terang, hanya 2 langkah. Jika petak gelap di sayap menteri yang Anda incar, tidak perlu basa-basi. Hanya 3 langkah posisi kuda sampai di petak gelap, karena incaran Anda petak gelap. Kenapa ada perbedaan? Karena posisi kuda Anda berada di petak gelap. Begitu cara menghitungnya, gunakanlah teori, jangan gunakan teori manual. 1, 2, 3, 4 itu pelajaran yang salah. Dan begitu juga, jika Anda menemukan ada petak lemah lawan di sayap raja, sama saja rumusnya. Sekarang kita bicarakan langkah berulang terjadi, dalam catatan buku bab, agar jangan melakukan langkah yang sama dengan buah yang sama. Seperti contoh posisi di atas papan, putih memilih bidak A3, berniat untuk membawa gajah ke H2. E6, lalu dia memindahkan gajah ke H2. Putih telah melanggar aturan prinsip dasar. Di mana kuda dan gajah belum berkembang, seharusnya dia harus memikirkan untuk mengembangkan perwira terlebih dahulu yang masih tertinggal di belakang. Terjadi perbedaan setelah di langkah kelima, hitam telah mengembangkan perwira dia 3, sedangkan putih masih 2, seolah-olah hitam yang duluan melangkah, sehingga hitam telah mengambil alih. Kalau dia sekarang yang duluan melangkah, kalau hal buruk seperti ini Anda lakukan lagi, tentu ke depan Anda akan semakin besar kehilangan energi dalam perjalanan. Yang kedua, jangan memajukan pion secara cuma-cuma, karena pion adalah salah satu buah yang tidak dapat mundur kembali. Contoh, putih memajukan pion menyerang gajah, ini sebuah kesalahan besar. Di mana putih tidak memikirkan perjalanan yang panjang, melakukan serangan secara mendadak, justru akan membuat pertahanan dia justru lemah. Bidak D3, dan rokade di sayap raja, dan pion C4, inilah namanya serangan brutal, dari manusia tolol, yang hanya berpikir sementara. Contohnya, D4,
Sekarang kuda hitam menduduki tempat yang strategis karena bidak-bidak putih telah maju, menciptakan kelemahan di belakang. Kita lanjutkan sedikit. D2, H5, bidak A5. Ancaman menjebak gajah, dan kuda F4 membidik kedua pion, rokade, kuda E2 skat, raja H1, dan kuda C3 membidik menteri. Dan sekarang petak lemah yang ditinggalkan oleh putih telah dikuasai oleh hitam sepenuhnya. Sekarang putih tidak memiliki pilihan terkecuali berpindah ke E1, dan menteri putih terjebak. Saya harapkan, kalau secara kebetulan, Anda termaksud salah satu bermain seperti itu. Selama ini, ubah kebiasaan buruk. Ini masih sebagian kecil prinsip dalam permainan catur, dan sudah saya bagikan di setiap video di channel ini secara terpisah. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih telah belajar bersama kami. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati saudara. Karena di sini saya hanya ingin mendidik Anda, yang ingin mau belajar dengan benar. Jadi saya harus sedikit tegas berbicara untuk kemajuan Anda.